LDP. Uh, Mereka yang memasukkan ke sistem. Tetapi sekarang enggak. Kita masing-masing lengkapi di sistem. Nah, setelah kita lengkapi di sistem, divalidasi oleh operator perguruan tinggi, baru divalidasi oleh LLDP, kemudian diusulkan oleh LLDP ke Dikti. Jadi semua bisa kita pantau melalui sistem. Ya, jadi lebih mudah. Kita nggak bertanya-tanya nih, usulan saya udah sampai mana, nggak seperti itu. Sudah. Next. Nah, eh, kata-kata kuncinya adalah usulan profesor, yaitu harus secara holistik. Artinya, seseorang baik yang profesor maupun lektor kepala itu evaluasinya adalah ditelusuri ya dari mulai rekam jejaknya, dari Sinta, dari Google Scholar, dari Bima, dan dari PDDT. Jadi Bapak Ibu dari sekarang ya persiapkanlah dirinya ya untuk membangun yang ini rekam jejak. Jadi karya-karya ilmiah Bapak Ibu tuh harus masuk ke Google Scholar dan Sinta ya. Begitu juga mengenai penelitian, begitu juga pengajaran ya. Semua harus sejalan. Contoh ya, seseorang yang mau mengajukan kepangkatan untuk bidang manajemen SDM, dia harus ada di rekam jejaknya itu dia mengajar manajemen SDM. Nah, seperti itu. Jadi, apa yang diusulkan untuk kepakaran kita di dalam pengusulan sebagai lektor kepala atau guru besar itu harus sejalan dengan rekam jejak kita, ya. Kemudian yang boleh ngusul siapa? NIDM tentunya ya, sekarang namanya NIPTK ya, atau NIDK ya. Artinya seseorang ya, misalnya dia sebagai pegawai negeri di pemerintahan, kemudian dia mengajar di universitas dan mendapat NIDK atau NIPTK, dia kalau memenuhi syarat seperti tadi 4 semester BKD, dia bisa menjadi guru besar, ya. Jadi nggak harus dosen yayasan atau dosen PNS yang berada di perguruan tinggi, ya dosen tidak tetap pun, tetapi dengan catatan dia memenuhi BKD-nya juga, ya setiap semester itu BKD harus diisi, ya. Kemudian eh, saat ini ya tahun ini masih boleh ya Bapak Ibu yang 3 bulan sebelum pensiun ya. Jadi kalau misalnya ya ini kan ajuannya bulan Maret nih. Jadi Bapak Ibu pensiunnya bulan Juni itu masih bisa ngajukan di bulan Maret ini ya. Nah kemudian kalau nanti di bulan Juni yang pensiunnya bulan September, nah itu masih bisa ngajukan ya. Jadi 3 bulan sebelum pensiun. Kalau tahun lalu nggak bisa ya, nggak nggak bisa harus 1 tahun sebelum pensiun. Nah, misalnya pensiunnya Desember 2025, nah ngajuinnya harus Desember 2024, itu aturan lalu. Tapi tahun ini pemerintah memberikan kelonggaran ya, kelonggaran sehingga yang 3 bulan sebelum pensiun masih ada kesempatan ya. Kemudian ada wacana ya bahwasanya Scopus bisa digantikan oleh karya seni ya. Tapi itu juga Bapak Ibu ya, bukan sembarangan karya seni ya. Karya seni yang bagaimana ya? Karya seni yang ini, yang memiliki standar-standar sudah diakui internasional, ada kriteria-kriterianya. Itu nanti ada di dalam peraturan baru. Ya, jadi tidak bisa kita sembarangan ya Bapak Ibu mengatakan Scopus itu bisa digantikan tidak ya. Tetap syaratnya adalah Scopus ya. Jadi tetap syaratnya Scopus, tetapi ya eh, syarat Scopus ini lebih ringan ya. Artinya dia tidak dilihat dari harus dua atau satu, tidak. Jadi syaratnya minimal dilihat dari SDR-nya yaitu 0,1. Nah, kemudian yang untuk lektor kepala ya, aturan yang baru sekarang, lektor kepala dengan ijazah S2, sebelumnya kan harus fokus. Sekarang tidak ya. Jadi lektor kepala ijazah S2 dan ijazah S3 sama. Dia bisa menggunakan syarat khususnya menggunakan Sinta 1 atau Sinta 2. Nah, seperti itu ya. Next. Mungkin sambil saya menjelaskan, Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya, boleh ya, silakan. Boleh, boleh. Assalamualaikum.
Ya, silakan Assalamualaikum. Pak. Ya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sistem kenaikan jabatan fungsional, misalnya dari lektor ke lektor kepala atau macam-macam kan dengan sistem SKP-nya, Bu. Kan? Iya, Sementara nilai SKP-nya hanya baik. iya. Mohon izin Bapak Ibu, ini materi di langsung saja ya, atau langsung saya tanya jawab, Prof? Boleh kalau ada yang mau tanya nggak apa-apa. Langsung saja Karena tidak masalah ya, diskusi. tidak Oke, baik, masalah. baik, baik. Biar lebih hidup suasananya. Oke, oke, baik, baik. Silakan Bapak Miss Nan. Iya, Silakan ya. Pak. Kalau baik terus setiap tahun, ini kan 7 tahun baru bisa naik pangkat. Sementara sistem dulu 2 tahun sudah bisa naik pangkat, sudah lebih. Ini yang naik jabatannya. Ini yang menjadi persoalan besar bagi dosen hari ini. Ini gimana solusinya, Bu? Sementara dalam masa kenaikan jabatan sudah 3 tahun lebih, sudah hampir 4 tahun. Ya, ya. Nah, ini mohon pertimbangan dan ada solusi tertentu. Sementara Sinta 2 memang sudah ada. Cuman hanya apa namanya nilainya agak kan butuh nilai misalnya dari lektor ke lektor kepala butuh 200 kan. Yang ada hanya sekitar 160. Iya. Ini satu hal yang menjadi yang sangat berat bagi kami dosen dengan sistem yang hari ini. Bu maaf ini ya. Iya, Ya, iya, saya kira itu benar, saja. benar. Iya. Saya mau naik, ini tidak bisa naik ke lektor kepala ini. Iya, apalagi udah terkait umur ya, Pak. Mau berapa Enggak, tahun kalau lagi? umur masih Kalau umur 8 tahun masih, lagi. oh masih lama Masih ya. 8 Misalnya kalau 8 ada tahun yang udah lagi. mau pensiun, itu yang kasihan ya kan, Pak? Ini masih 8 tahun lagi. Oh, masih bisa, masih panjang ya, Pak ya. Tapi kalau naik 7 tahun kan tak mungkin itu Iya. sistem ini. Ini mohon-mohon ada kebijakan dan ada solusi tertentu. Mungkin sistem apa seperti kemarin kita apa namanya ada kum yang diminta untuk kita bisa masukkan. Iya. Misalnya ada dan macam-macam yang lain. Ini sangat berat bagi kami. Sementara kita memang sudah lewat daripada 2 tahun. Ini. Nah, dari 2019 ke 2025 kan sudah hampir 6 tahun ini, Iya, iya, Pak. Bu. Kalau sistem yang lalu lebih, malah bisa 2 kali naik. Mau 400, 500 pun Ada ada angka kum kredit kita. kita terkumpul ya, Pak? Nah, tapi hari ini dengan sistem SKP ini menihilkan sistem yang lalu, kemudian kita ambil yang SKP ini sangat rendah sekali nilainya, sehingga tidak bisa naik. Udah 6 tahun tidak bisa naik. Ah, ini mohon pertimbangan dan ada solusi tertentu untuk bisa kita itukan. Apakah ada cara-cara tertentu untuk bisa? Saya sudah lebih daripada itu sudah bisa naik sebenarnya, tapi tidak bisa naik. Nah, ke lektor kepala. Jadi Jadi tidak bisa Pak ambil profesor lah tidak kalau tidak. tidak eligible ya, Pak? Tidak Ya, eligible. ya, Tidak eligible. tidak. Cuman dapatnya 160 dapat. Jadi 40 lagi. Tidak dari mana mau kita ambil tidak tahu kan. Iya. Sehingga kalau tidak lektor kepala kan tidak bisa guru besar. Iya. Sekarang Nah, memang ini tidak bisa jadi lagi pertahanan. loncat jabatan, Pak. Kalau 2 tahun yang lalu itu Hmm, aturannya masih bisa loncat jabatan, tapi tahun 2024 sejak 2024 tidak ada lagi aturan untuk tidak bisa loncat lagi. jabatan, tidak bisa. Nah, nah, Jadi gini Pak, jadi gini ya, memang itu terbenturnya kita di situ yang terutama kita yang PNS ya Pak. Nah iya, iya. kemarin itu kan kita ada PAK integrasi itu kan sampai Desember 2022 ya Pak. Eh, Iya, iya, iya. itu angka itu ditambah dengan angka SKP yang 2 tahun ini gitu ya kan Pak, 2023, 2024. Nah kemudian ditengok posisi eligible-nya. Nah jadi terus terang kalau saya sendiri juga masih kadang-kadang agak bingung juga ini apa harus nunggu berapa tahun nih teman-teman gitu. Saya diskusi terus dengan Pak Kepala Lembaga, ini gimana Pak? Jadi coba dilihat posisi eligible-nya katanya. Tapi kalau memang posisi eligible-nya itu memang memungkinkan, kita sebenarnya kan yang dibutuhkan 4 semester terakhir ya Pak. Gitu. Iya, iya, iya. Tapi kalau memang tidak eligible, nah itu memang udah masalah besar dan sampai saat ini
belum ada di dalam aturan juga tidak ada artinya celahnya gitu Pak. Nah, Ya, tapi ya. saya harap gini aja Pak. Coba Ya. ini Bapak sekarang udah 6 tahun ya berarti ya di posisi Dari lektor ya. 2009, dari 2019, Bu. Nah, 2019 ke 2022 itu kan ada 3 tahun Pak. Ada. Itu yang PAK integrasinya itu tidak bisa dimaksimalkan Pak di situ. Tidak, cuma 25 dapat. Setiap tahun cuma 25 dapat kami. Oh, kalau kita Pak kebetulan ini ya kemarin itu solusinya seperti Bapak lah ya 19 kan. Berarti 20, 21, 22 itu kan ada 3 tahun Pak. Itu dimaksimalkan Pak di situ. Ah, Di, jadi di PAK integrasinya itu yang dimaksimalkan. Sehingga di 2023, 2024 itu karena kan udah ada ketentuannya ya Pak. Nanti saya share juga itu ada apanya ketentuannya. Misalnya kalau lektor nilai maksimal 25 untuk yang baik ya Pak. ya, ya. Kalau sangat baik 37,5. Jadi kalau kita itu bisa mungkin agak membantu di sebelum 2022 itu Pak. Itu nggak dimaksimalkan. Kalau cuma 25 sangat sedikit Tidak, nilainya Pak. Tidak bisa dibantu lagi ya. tidak begitu paham sehingga tidak maksimal, tidak Oh, dimaksimalkan waktu itu. Tapi kalau iya. bisa ke depan bisalah sistem seperti itu ini dalam tahun ini kalau memang mungkin bisa seperti tahun yang 22 itu. Iya, itu 2020. ada Kita bisa bisa mengusul memaksimalkan. terus, bisa mengusul untuk bisa lebih itu. Saya kira sistem itu bagus, Bu. Nah, Ada PAK integrasi ya kan? ada pihak integrasi, kemudian kita usulkan berapa tahun Oh, misalnya dari 23, 24 kita usulkan semua, nanti dapat misalnya sekitar 100 lebih, udah cukup itu. iya. Nah, kan Nah, ada pengusulan kemarin itu. iya memang mungkin sekarang tidak bisa lagi diperbaiki ya Pak. Itu kan Nggak kemarin bisa juga ada diperbaiki. batas waktunya ya kan Pak. Nah, Hmm, kebetulan teman-teman yang paham itu Pak rame-rame kemarin memanfaatkan itu Pak situasi yang memaksimalkan di Desember 2022. Nah, itu. Iya, iya. Itulah. Atau ada kebijakan baru lah untuk bisa kita maksimalkan lah, Bu. Ada kebijakan baru seperti tahun 22 itu. Untuk bisa ada kebijakan untuk bisa Oh, mengusulkan itu. Yang lebih-lebih itu kan. kalau Nah, ya, kalau baik. sampai saat ini Pak ya di aturan yang baru ini kan belum ada. Iya, Tapi nanti coba nanti kita pelajari lagi, kita sambil pengalaman juga ini ya Pak. Saya juga bukan alih-alih banget Pak, cuma pengalaman dalam mendampingi teman-teman. Nanti kalau memang ada hal-hal yang menjadi apa ya bantuan lah ya, bukan bantuan artinya kita bisa memaksimalkan angka kredit, nanti akan saya infokan. Tapi kalau sampai iya, saat iya. ini memang seperti itu. Jadi kita, Bapak lihat eligible-nya lah dulu. Sudah dilihat belum eligible, Pak? Belum, Bu. Oh, yes. Kita Karena kalau bisa yang seperti tahun 2022 kita masukkan kembali lah. Nah, ya bisa naik. integrasi ya. Bukan saya aja, Bu. Hampir semua dosen seperti itu. Iya, iya. Enggak. Hari ini kan dosen malas untuk menulis dengan sistem ini, Bu. Iya. Kalau Karena sistem ya itu menulis mudah-mudahan. lebih kuat. Nah, kan? Jadi artinya gini Pak, apa-apa yang kita kerjakan itu kan kita masukkan semua ke sister gitu ya, baik buku Iya, iya, atau apa kan gitu. Nah, iya. masalah eligible atau tidak juga kan mungkin bukan hanya angka kredit, coba diperhatikan data-data lain maksud saya gitu, dimaksimalkan lah di sister. Enggak. Mudah-mudahan nanti bisa terbantu gitu ya Pak. Iya, iya. Oke, oke. Ya, Eh, makasih, Bu. Mohon ya ada solusinya ya. Ya. iya, iya. Nanti saya akan carikan Iya. info-info yang terbaru ya, Pak. Dan saya Oke. sekitar 40 lagi ini harus nunggu 2 tahun 40. Ya, sayang sekali ya. Padahal kalau yang biasa 40 satu semester juga kita bisa dapat ya, Pak ya. Nah, lebih Bu, sudah sampai 400 500 mungkin sudah ada insya Allah kalau untuk guru besar mungkin 2 tahun lagi setahun lagi udah bisa nyusun. Tapi ini 7 tahun dia akan bisa Bu. Belum tentu bisa ya, Pak. Hmm. Kan dengan sistem mohon ada kebijakan lah dari Pak Menteri dari semua kan dari kelembagaan.
Ya, memudahkan nanti dosen. masukan-masukan nanti akan kita cobakan ya Pak, diskusikan Hmm, ya. Saya nanti akan, saya sih ya, memang bukan ya, orang yang artinya memutus kebijakan, tapi mungkin dalam diskusi-diskusi mungkin bisa kita menyampaikan keluhan-keluhan ya, dosen melalui berbagai lembaga ya Pak. Misalnya ada persatuan hmm, guru besar, gitu ya, ya Pak Bu. ya. Dan ini kendala ke semua dosen, Bu. Ke Iya semua. seluruhnya, terutama PNS Pak, karena kalau dosen yayasan masih lempang aja dengan dupak itu Pak. Iya, kita harus kembali Nah, ke sana dulu. Nggak mungkin. iya, seperti Nah, itu. Pak. mohon Oke. ada kebijakan barulah. Seperti yang dulu saya kira sangat bagus. Sehingga dosen itu dia giat untuk menulis. Kan yang perlunya kan pengembangan akademiknya penting. Terlalu kaku dengan SKP ya Pak, cuma dapat nilai Setelah 25 padahal fokus kita sangat sudah. sangat memudaratkan itu. Ya oke. Ada yang Mm-mm. lain mungkin Ya, sebelum ya, kita ya. lanjutkan? Oke ya. Saya lanjutkan. Jadi tadi di slide sebelumnya itu adalah ini kita bedakan ada dosen tetap dengan tidak tetap. Tetapi kalau dia mau jadi guru besar seseorang itu sama ya syaratnya. Artinya dosen tidak tetap ini adalah misalnya seseorang yang tadi dia PNS Pemda gitu ya. Nah, dia punya SBMPTK. Nah, mau jadi guru besar juga harus mengikuti tahapan ini Bapak Ibu. Sertifikasi ya, kemudian rekam jejak akademik ya, tapi walaupun dia tidak mendapatkan tunjangan ya. Jadi tunjangan ini hanya diberikan kepada dosen tetap artinya serdos ya. Nah, ini tergantung kepada universitasnya bisa saja memberikan tunjangan ya perguruan tinggi sendiri. Tapi kalau mau guru besar semua ini harus ada ya Bapak Ibu sertifikasi juga jabatan fungsional atau akademiknya harus minimal lektor kepala 400 ya. Nah, seperti itu. Next. Mohon izin Ibu. Ya, Jadi dosen tidak tetap itu boleh mendapatkan sertifikasi. dia memang mengikuti sertifikasi yang dilaksanakan oleh pemerintah. Sedangkan sertifikasi itu kan harus ada tridharma ya Ibu. Iya, dia memang harus tridharma, harus mengisi BKD, harus tridharma, harus ikut sertifikasi baru bisa lektor kepala. Ya, walaupun uang sertifikasinya itu tidak dibayar oleh negara, Oh, seperti itu. dibayar, Sertifikasinya itu dibayar oleh dibayar oleh siapa Ibu? Dari perguruan tingginya? perguruan Oh ya tingginya, baik, baik, baik. Terima kebijakan kasih Ibu. perguruan tinggi Terima masing-masing. kasih informasinya Ibu. Ya. Nah, kemudian kita lanjut ya Bapak Ibu. Kalau tadi mau usul nih lektor kepala atau guru besar ya. Nah, Bapak Ibu nanti isi ya di sister. Pertama adalah profil ya. Profil ini tadi termasuklah semua SK-SK ya. SK, kemudian impasing, ya sertifikasi dosen, semua diisi ya di kelengkapan profil. Jadi kalau misalnya masih merah, belum lengkap, ini juga kita tidak bisa diusulkan untuk menjadi lektor kepala atau guru besar. Jadi pertama, ya profil diisi yang lengkap sampai dia berwarna hijau. Kemudian yang kedua adalah angka kredit. Nah, ini tadi yang disampaikan ya. Nah, kalau saat ini dosen yayasan masih dengan adanya dupak ya, masih menyusun dupak. Tapi kalau untuk dosen PNS memang yang terakhir itu PAK integrasi, ada namanya lagi PAK konversi, yang terakhir menggunakan SKP. Nah, ini dilengkapi. Nah, setelah hijau udah lengkap. Nah, ini udah eh, memenuhi syarat ya. Kemudian yang ketiga BKD. Nah, BKD-nya harus 4 semester. Makanya tadi walaupun dia dosen yayasan, dosen tidak tetap maksud saya, dia harus mengisi BKD yang tridharmanya untuk bisa diusulkan. Ya, kalau masalah penggajian atau honor itu terpulang kepada perguruan tingginya ya. Kemudian syarat khusus. Nah, kalau untuk lektor kepala tadi udah jelas ya, apakah seorang yang memiliki ijazah magister ataupun memiliki ijazah doktor itu sama ya sekarang ini syarat khususnya ya Sinta 1 atau Sinta 2. Kalau tahun sebelumnya enggak ya.
yang magister tuh harus Scopus. Tapi tahun ini aturan yang baru tidak seperti itu. Nah, kemudian eh, syarat khusus tambahan ini khusus untuk yang guru besar ya Bapak Ibu. Jadi terkadang yang pengalaman kita selama ini yang lebih sulit itu justru dapatkan syarat khusus tambahan ya. Kalau syarat khusus Scopus banyak ya sekarang jurnal Scopus, tapi kita harus pinter-pinter milihnya, jangan sampai discontinue, jangan sampai predator, nah seperti itu. Tapi kalau ini tambahan ini, apa syarat tambahan? Sebenarnya ada 4 pilihan, ya. Yang pertama syarat tambahannya, ini khusus untuk yang guru besar ya, adalah menjadi pembimbing S3. Pembimbing S3 itu tentu namanya membimbing, mulai dari proposal sampai yang bersangkutan ujian terbuka, ya, atau minimal ujian tertutup ya. Nah, itu syarat khusus tambahan. Tapi ini bersifat atau bisa juga Bapak Ibu misalnya eh, menjadi penguji ya, penguji S3. Ya, boleh di perguruan tinggi sendiri atau di luar perguruan tinggi, tapi sebaiknya ya sesuai dengan bidang ilmu kita. Ya, nanti kalau misalnya di luar bidang ilmu, kita khawatir juga ya tertolak. Walaupun sebenarnya di dalam aturannya itu tidak ada disebutkan harus sesuai dengan bidang ilmu, ya. Tetapi ya sebaiknya, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, boleh menjadi reviewer jurnal internasional bereputasi sebanyak 2 artikel. Tetapi harus di jurnal yang berbeda gitu. Jadi jurnalnya nggak boleh sama. Ya 2 artikel dengan 2 jurnal Scopus yang eh, berbeda. Nah itu Bapak Ibu lampirkan dokumen-dokumennya, mulai permintaan menjadi reviewer, kemudian artikel yang direview, sampai nanti ada surat dari atau sertifikat dari editor ya, yang menyatakan kita tuh sebagai reviewer. Itu namanya syarat khusus tambahan. Kemudian pilihan lain ya, ada 4 pilihan. Yang terakhir adalah mendapatkan hibah ya, hibah penelitian sebagai ketua ya. Angkanya berapa? Angkanya 100 juta. Walaupun sebenarnya di aturan itu tidak ada, tetapi yang muncul ya selama ini saya lihat di penilaian mereka tuh asesmen mintanya 100 juta dan bukan hibah disertasi. Dia mintanya adalah hibah hibah penelitian. Jadi Bapak Ibu yang sekarang lektor kepala mau menuju guru besar, bisalah dipilih yang mana, artinya ya kalau misalnya ada muji ikutin ya kan. Ada membimbing, nanti mana yang kira-kira sangat memenuhi itu yang diajukan sebagai syarat khusus tambahan ya. Kemudian ada dokumen eh, rekomendasi. Nah, ini juga Bapak Ibu ya. Ini dari Senat. Nah, Senat tuh nanti menyatakan bahwa Bapak Ibu layak sebagai guru besar bidang ilmu, misalnya linguistik ya. Itu ada surat dari Senat. Kemudian ada lagi nanti namanya formasi jabatan ya. Nah, ada lagi surat yang menyatakan kita memiliki etika yang baik dan layak diusulkan. Nah, ini semua nanti ini ada di sistem ya Bapak Ibu, tinggal di-download. Jadi kalau Bapak Ibu nanti sudah eligible, itu tinggal di-download, diisi, kemudian di-upload oleh operator perguruan tinggi masing-masing. Oke, next. Nah, apa yang mesti disiapkan? Ya, tadi itu BKD 4 semester, ya. Dan BKD ini Bapak Ibu harus dinilai oleh asesor dan sudah dinyatakan memenuhi gitu. Karena ada pengalaman juga Bapak Ibu, ada BKD-nya itu udah dinilai, tapi ternyata di sistem katanya belum dinilai. Nah, itu jadi merah. Nah, padahal kan nggak mungkin nggak dinilai ya, karena dia BCS juga serdosnya. Nah, ini diperhatikan. Jadi harus ada BKD 4 semester yang memenuhi dan sudah dinilai oleh asesor. Kemudian tadi syarat wajib yang Scopus dan syarat tambahan boleh pilih salah satu ya dari 4 pilihan. Kemudian ada kelengkapan administrasi seperti tadi surat senat, surat pengantar dari rektor, surat dari LLDP, ada formasi jabatan ya. Nah, kemudian yang terkait dengan nomor 2 ya Bapak Ibu, syarat wajib.
Nah, ini harus ada juga korespondensi artikel ya Bapak Ibu. Nah, ini juga sangat penting ya. Karena banyak yang tertolak tuh gara-gara nggak lengkap korespondensinya ya. Nah, korespondensi itu apa? Mulai dari Bapak Ibu submit sampai dinyatakan diterima ya. Kemudian eh, ada loanya, ada bukti-bukti bahwa Bapak Ibu di-review ya. Jadi artikelnya yang dioret-oret itu sama asesor, nah itu juga dilampirkan. Jadi bukan sekedar bukti, misalnya kan ada bukti bukti submit, kemudian ada loa nggak gitu, dia harus menunjukkan kronologis ya dari munculnya artikel itu sampai dia eh, lengkap ya publish di web. Nah, seperti itu ya. Kemudian turnitinnya juga ya dari syarat wajib, turnitinnya ini maksimal Bapak Ibu 20%. Jadi Bapak Ibu turnitinkan dulu sebelum diterbitkan. Jangan setelah diterbitkan nanti jadi turnitinnya ini jadi 100% gitu. Karena dia udah sama dengan dirinya sendiri ya. Jadi turnitinkan sebelum disubmit ya. Next. Ya, gimana Bapak Ibu sukses menjadi guru besar? Usia pensiunnya 70 tahun ya. Jadi kita tetap NIDN sampai 70 tahun. Nah, mendapat tunjangan kehormatan sehingga dana tunjangan yang didapat tuh menjadi 3 kali lipat dari tunjangan profesi. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang dapat serdosnya sebulan 5 juta, kalau udah guru besar jadi 15 juta per bulan, ya, selain gaji pokok, ya. Kemudian untuk bulan kalau menjelang Lebaran gini, Bapak Ibu, alhamdulillah kita tuh dapat lagi namanya THR Serdos gitu. Uh, jadi alhamdulillah lah, artinya sangat membantu ya untuk meningkatkan kapasitas kita juga, karena dana itu kita gunakan juga nanti untuk menerbitkan Diskopus, untuk pengabdian, untuk penelitian, untuk ikut workshop. Karena kita kalau udah guru besar juga harus menjadi guru besar yang unggul ya, bukan setelah guru besar terus kita menerima serdos kita nggak ngapa-ngapain hanya menjalankan DKD. Tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Kita berharap kita terus eh, mengembangkan keilmuan kita ya. Next. Nah, strateginya bagaimana ya? Next. Nah, 5 hal yang harus dipahami adalah syarat utama sebagai pengusul itu apa? Yang tadi saya sebutkan ya. Ada jurnal kunci, ada syarat tambahan ya. Kemudian jumlah angka kredit yang dibutuhkan. Tadi kalau PNS sudah baku ya, ada SKP, ada angka kredit integrasi ya. Tapi kalau untuk yang yayasan masih aman ya. Jadi bisa memaksimalkan angka kreditnya per semester. Nah, sumber-sumber angka kredit dari mana? Tentu dari Tridharma ya Bapak Ibu ya. Dari kegiatan kita sehari-hari, ya mengajar, membimbing. Nah, jurnal kunci tadi saran khusus sudah. Kemudian proses pengusulan SOP-nya ini kita tuh tidak boleh ya lepas dari operator perguruan tinggi. Jadi haruslah si operator ini kita apa ya, jangan kita kasihkan berkas kita terus kita tinggalin, dia nggak akan paham ya. Nanti takutnya tuh kebalik-balik ya. Mestinya nanti kalau misalnya kita mestinya masukin di kolom korespondensi, ya dimasukin nanti turnitin. Nah, seperti itu. Jadi, Bapak Ibu juga harus memandu, artinya ikut juga sama-sama dengan operator dalam mengupload data-data Bapak Ibu. Ya, jadi ini bukan hal yang sulit sebenarnya, tinggal kita harus apa ya, care lah dengan semua usulan kita dari setiap tahap. Next. Ya, mungkin sampai di sini ada yang bertanya dulu, Mbak, dari kolom chat. Eh, baik, di sini ada yang bertanya, Prof. Ya, Izin bertanya, ini dari Ibu Linda Yarni dari Universitas UIN Bukit Tinggi.
Syarat Ya. selektor kepala di peraturan terbaru ada 3 poin, yaitu publish artikel minimal Sinta 2. Artikel publish di jurnal internasional atau hasil karya seni itu opsional atau harus ketiga-tiganya, Prof. Oh, Maksudnya opsional atau harus ketiga-tiganya dipenuhi. salah satu aja, Bu. Ya, kalau Ibu sudah punya jurnal internasional bereputasi, udah aman gitu. Tapi kalau misalnya Sinta 2 juga boleh gitu. Ataupun tadi karya seni. Cuma karya seni ini juga ada ketentuan-ketentuannya ya. Dia sudah karya seni yang betul-betul memasyarakat. Bukan hanya sekedar misalnya ciptain lagu, nggak gitu ya. Contohnya misalnya kalau di Bali itu kan ada karya-karya seni yang memang sudah digunakan untuk ibadah, nah seperti itu maksudnya. Tapi ibu milihnya salah satu aja, ya opsional ya salah satu. Oke. Terus Mbak ada lagi? Oke, Scopus sudah diberi nilai baik ya, tetap lama. Iya Nilainya jadi maksudnya. Mm-mm. ya, Kemudian di sini syarat untuk lektor kepala, magister, apakah masih dengan jurnal internasional? ya untuk yang magister sekarang sudah boleh ya Bapak Ibu menggunakan Sinta satu atau dua. Jadi di peraturan yang terbaru ini sebenarnya yang paling menonjol itu ya aturan untuk Scopus untuk magister itu tidak wajib. Jadi wajibnya adalah Sinta 2. Tapi kalau punya Scopus boleh gitu. Bukan berarti nggak boleh ya. Jadi minimalnya Sinta satu atau Sinta 2. Tapi kalau Bapak Ibu punya Scopus ya lebih bagus gitu. Karena ini ada teman yang baru lolos, dia nggak ada Sinta 2 tapi dia ada Scopus lolos. Nah, seperti itu ya. Kemudian apalagi tadi Mbak? Kemudian di sini ada lagi, apakah dosen di bawah PTKIN atau Kementerian Agama, apakah usulan melalui sister juga, Prof? Ya, jadi semua sekarang usulan melalui sister. Ya, jadi apakah dia dari negeri, swasta, itu semua melalui sister. Dia satu pintu gitu. Jadi penilaiannya itu terpusat, nah seperti itu. Ya, next. Oke, kemudian Prof, ini dari Bapak Muhammad Yusuf. Dulu ada istilah lektor kepala 200 dan 300. Sekarang bagaimana? Pak Oh, integrasi dan konversi saya sudah terpakai untuk lektor. Nanti untuk jabatan lektor kepala butuh berapa? Saya ASN atau PNS? jadi posisi sekarang Bapak lektor lektor berapa? Lektor berapa Mbak? Sekarang sudah lektor, Sudah tapi lektor. fakta integrasi konversi sudah terpakai untuk lektor. Hmm. Berarti nanti Bapak kalau mau kolektor kepala itu minimal harus punya 100 angka kredit. Karena kan kalau sekarang nih di aturan yang baru dari lektor ke lektor kepala tuh harus 3D dulu. Nggak bisa dari 3C. Kalau sebelumnya kan bisa lektor 200 ya, ke lektor kepala 400 berarti butuhnya 200. Tapi di aturan yang sekarang, seseorang itu bisa lektor kepala kalau dia sudah di 3D di 300 gitu. Jadi dia harus minimal mengumpulkan 100 angka kredit gitu. Untuk ke lektor kepala 4A. Seperti itu. Oke, baik. Ya, ada lagi. Selanjutnya, SKP, Scopus 4 dan non Sinta ini dari Ibu Ria. Kalau dihitung baik akan sama hasilnya. Apakah akan sama hasilnya? Scopus 4 dan non Sinta. Oh, Scopus Q4 ya maksudnya ya. Iya, Q4. Scopus Q4 itu tidak sama eh, dengan non Sinta, tapi Scopus Q4 itu eh, kadang-kadang ya ada juga yang dia Sinta Sinta 1 2 itu jadi Scopus Q4 seperti itu. Jadi kan ini kan pengindeks yang berbeda ya. Kalau Scopus itu kan pengindeksnya dari luar. Kalau Sinta itu kan pengindeksnya dari Indonesia, ya. Jadi
jurnal-jurnal Sinta 1, Sinta 2, eh, yang ada juga tuh dia juga Scopus dan seperti itu. Tapi kalau untuk syarat tadi lektor kepala, nggak harus Scopus, cukup yang di Sinta 1 atau 2, dia tidak harus Scopus. Tapi kalau guru besar harus Scopus dan seperti itu. Seperti itu ya, Prof ya. Ya, Kemudian di sini dari Bapak Dahlan Abdullah sudah ya. bisa ke lektor kepala memenuhi syarat khusus saja. Jadi maksudnya gimana? Dia sudah memiliki. Sudah bisa untuk naik ke jabatan ke lektor kepala, tetapi hanya memenuhi syarat khusus saja. Oh, jadi gini, Pak. Kalau untuk kolektor kepala itu tidak perlu syarat tambahan ya. Cukup syarat khusus tadi yang kalau Bapak S2 ya Sinta 2 atau Sinta 1 Sinta 2. Yang dokter juga seperti itu. Jadi kalau untuk lektor kepala tidak perlu ada syarat tambahan ya, Pak. Cukup syarat khusus dan syarat-syarat yang lain tadi yang sebelumnya itu ada kelengkapan profil ya, ada BKD 4 semester. Nah, yang saya tunjukkan di file yang sebelumnya, bisa next ke belakang lagi, Mbak, yang tadi. Silakan. Oke, Yang baik. sebelumnya yang ada tabel. Nah, ini, nah, enggak yang tadi, Mbak. Ini? Bukan, bukan. Ya ini Oke, benar. baik. Jadi Bapak Ibu kalau yang mau kolektor kepala syaratnya sama ya dengan guru besar kecuali yang syarat tambahan ini nggak perlu syarat ini ya. Ini nggak ada kalau untuk yang lektor kepala. Ini khusus untuk yang guru besar. Tapi yang ini harus kelengkapan profil, angka kredit, syarat BKD, syarat khusus. Ini syarat khusus tadi Sinta 2 ya. Sinta 1 atau Sinta 2. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu punya Scopus, ya nggak apa-apa, lebih bagus. Tapi jangan yang discontinue ya, Scopusnya. Nah, kemudian dokumen yang lain ini juga perlu, semua perlu. Nah, seperti itu. Oke, lanjut, Mbak. Ada lagi pertanyaannya di kolom chat, Mbak? Ya, baik. Sebentar. Ini ada lagi. Izin, Prof. Bertanya, apakah boleh ngusul dari D3 ke LK dengan KUM S3 mungkin ya, bukan D3 ya. Dengan KUM 550. Oh, maksudnya dia dari 3D ya? Ya, 3D mungkin ya. ya. D3. Boleh, Bapak Ibu. Jadi kalau posisi Bapak Ibu sudah di 3D, itu boleh kolektor kepala berapa aja boleh. Mau ke 700 juga boleh. Nggak ada masalah. Yang penting, Oke, boleh. baik. Selanjutnya, saya mau bertanya, S1-nya keperawatan, S2-nya kesmas, dan S2-nya manajemen, S3-nya manajemen. Apakah bisa mengikuti usul guru besar Saya jawab ya. ya, maaf, tapi saya di prodi kebidanan. Maksudnya mungkin di sini apakah bisa mengikuti guru besar? Berarti S1 keperawatan, S2-nya Izin, kesmas, S2 dan izin Bu, S2, S3-nya kemudian rektor kepala manajemen. maksudnya Bu, bukan guru besar. Izin. Lektor kepala. Ya, ya. Ya, jadi Ibu posisinya S3-nya manajemen ya. Ya, Bu. S3 S3-nya manajemen, Bu. Izin Prof, saya S1-nya keperawatan. Ah, S2-nya yang pertama itu saya dua S2-nya. S2 yang pertama itu kebidanan kesehatan ibu dan anak dari ilmu kesehatan masyarakat. Yang S3-nya itu manajemen, tapi saya ada S2 manajemen lagi. Berarti saya ditempatkan di prodi kebidanan sesuai S2 saya yang pertama. Nah, saya mau usulkan eligible saya udah eligible di sistem saya. Saya mau mengusulkan ke lektor kepala, Prof. Bagaimana, Prof? ya.
Jadi ibu tuh patokannya Bu ya adalah ijazah S3. Ijazah S3. Oke. Ijazah S3. Jadi ibu semua karya-karya ibu, penelitian, pengabdian, mata kuliah yang ibu ajarkan itu selaraslah dengan ijazah yang terakhir. Jadi nanti ibu diusulkan misalnya lektor kepala bidang ilmu manajemen. Apakah ibu manajemen murni atau manajemen kesehatan? Manajemen MSDM. Berarti ibu manajemen SDM Bu, ibu kembangkan terus, tidak bisa kembali ke S1. Nah, Oh, kalaupun ibu berada di prodi di perawatan kebidanan. tadi ya, Kebidanan. itu tidak ada masalah. Ibu tetap Oh, memiliki kepakaran manajemen SDM gitu. oh, boleh ya, Prof? Ya, Boleh, ya. Saya kepakarannya S2 manajemen SDM. saya itu lagi S2 manajemennya ada S2 manajemen juga, Prof. Jadi linear S2 dengan S3-nya sama-sama manajemen. Ya, berarti ibu ambil yang terakhir S3 manajemen itu patokan kita Oh, dalam penilaian-penilaian. Ibu harus membangun rekam jejak sebagai seorang pakar di manajemen SDM. Walaupun misalnya ibu mungkin nanti SDM-nya bidang kesehatan bisa aja ya, tetapi ada. intinya adalah Hmm. manajemen SDM. Oh, izin Prof, kalau saya ngajar kan karena di Prodi Institut Kesehatan, saya itu ngajarnya semua manajemen di semua prodi. Jadi ada manajemen keperawatan, tapi manajemen kebidanan gitu, manajemen gizi gitu loh. Tapi kan itu manajemennya untuk SDM kesehatan. Itu boleh ya, Prof? Boleh. Yang penting Ya, dia di situ kan memang intinya adalah untuk SDM ya Bu, SDM perawat, SDM. SDM bidan kan Ya, gitu ya. Ya. SDM gizi, Ah, ya betul. itu nggak Heeh. masalah. Oh, Ibu bisa ya, core-nya Prof? tetap bisa. Ibu kembangkan Saya di sudah situ aja. eligible soalnya. Ya. Iya. Eh, tinggal PKM saya tuh masih masih mayoritas itu belum seutuhnya manajemen, tapi masih 50-50 lah. Ada karena PKM itu ada grup prodi, jadi saya itu saya bikin PKM kebidanan, tapi judulnya masih nyaris-nyaris kebidanan. Gitu gimana, Prof? Boleh ya, Prof? Tidak mau Iya, MSDM. nggak masalah. Tapi eh, lebih bagus, ibu pokoknya intinya SDM, boleh SDM perawat, dan Ya, ya, karena itu tadi Bu, kita nih sekarang tuh penilaiannya tuh bukan hanya istilahnya kita tuh dosen tuh muncul tiba-tiba SDM kesehatan, enggak, tapi dilihat dari rekam jejaknya, apa yang kita lakukan, termasuk tadi mata kuliahnya juga ya, ada pengalaman ya, juga ini. ya. Nggak ada mata kuliah yang diajarkan manajemen SDM, jadi ini ditolak. Tapi setelah diperbaiki, alhamdulillah udah lolos sekarang. Ya, tapi yang khusus MSDM memang nggak ada karena di ilmu kesehatannya itu institut kesehatannya. Jadi saya itu semua prodi tapi tentang SDM tapi SDM-nya gizi, manajemennya perawat, manajemen bidan gitu loh, Prof. Saya ngajar semua. Saya rasa itu nggak masalah. Intinya kan tetap manajemen SDM, Bu. Iya, iya Cuma baik. SDM-nya fokus ke kesehatan gitu ya kan. Iya, gitu, Prof. Jadi Iya. nanti kepakaran di sister saya sudah rumpun ilmunya manajemen, udah keluar manajemen gitu. Ya, Sister saya. tinggal Ibu cek-cek artikel-artikelnya yang harus selaras lah dengan takaran Ibu tadi. Iya. Tapi boleh ya, Prof, kalau saya misalnya mengambil misalnya kepuasan bidan, kepuasan eh, kinerja perawat gitu masih Ya, boleh kan, Prof? kan masih Ap- satu skop manajemen ah. SDM. Masih. Iya, masih. Itu Ya, aman. betul. Saya membimbing juga, saya udah alihkan sekarang semua ke manajemen SDM. Jadi Membimbing mahasiswa. fokusnya ke itu. Nanti setelah keluar SK lektor kepalanya juga terus dikembangkan ke situ Bu. Nanti bisa Ibu penelitiannya tambah di S3 atau mungkin S3 gitu. Manajemen SDM. Oh, oh, Apalagi lebih bagus spesifik tadi kan, SDM bidang kesehatan kan. iya, iya, saya kembangkan itu terus. Tapi saya pikirnya karena saya nggak apa namanya nggak di prodi manajemen gitu, Prof. Prof Oh, boleh di share itu nggak, Prof? Syarat-syarat GB kan ada tahun lalu saya ikut tuh apa yang dicentang kalau untuk GB ini harus ada itu harus ada gitu yang
ditolak, tidak ditolak gitu ada ya, Prof? Ada, nanti saya kirim itunya ya, Iya. filenya ya, di Iya, grup chatnya mau Bapak Nanda ya, ya. Prof. Ya kalau ini nggak terpenuhi ini ditolak. Saya pernah kayak gitu. Dengan Ah, peraturan yang baru ini, mohon Prof ah. di share. Kalau peraturan yang baru ini Bu, yang lagi di share screen ini lah Bu, Oh, kelengkapan profil, ya, iya, iya, angka kredit dicek berapa kebutuhannya, kemudian syarat DKD tadi ya 4 semester, iya, syarat khususnya Oh, nggak jurnal apa-apa, taruh sidang, di atas. iya, kemudian syarat tambahan. Oh iya, iya. makasih ya. Nah, ini nanti di share di grup. Ini syaratnya Bu. Oh ya, ya nanti ada di materi ini nanti akan di share oleh Pak Ya, Richard ya, nanti Prof. di share sama Pak Nanda Bu. Pak Nanda, iya, Prof. Terus eh, ketika saya udah diusulkan nih sekarang itu ada uji kompetensi itu yang mana? Kemarin saya dengar-dengar ada uji kompetensi gitu gimana, Prof? Nggak ada Bu, pokoknya begitu berkas Ibu masuk ke sistem, Ibu pantau-pantau aja di sistem. Nah, Oh, nanti gitu. kalau udah lolos, Mm-mm. ya, tapi kalau belum lolos itu nanti kan ada asesor satu, asesor dua itu ada Nah, penilaiannya di situ Bu. Nanti nampak dia Bu. Misalnya asesor dua tidak memenuhi, mengatakan ibu belum layak. Nanti ada hasil penilaiannya dan ini diperbaiki sesuai yang hasil penilaian itu Bu. oh gitu. Jadi Ya, nggak ada kewajiban berada di prodi S3 kita ya, Prof ya. enggak. Tapi kalau ibu mau guru besar baru ada yang syarat tambahan ini ya, ya. Ah, Uji oh, S3, bimbing S3, maksudnya pilihan-pilihan juga. Tapi kalau untuk lektor kepala yang ini nggak ada Bu, yang syarat tambahan. oh, ya, Ibu fokus di sinilah di saran khusus ini cari yang bagus. Nah ini pengalaman juga ya Bapak Ibu. Nanti kalau artikel Bapak Ibu udah terbit nih di Sinta 2 atau Sinta 1, dicek lagi karena pengalaman saya ini ada beberapa kasus di Sinta 2 ini kan biasanya udah bahasa Inggris ya, artikelnya itu berbahasa Inggris. Ternyata di dalam artikel itu masih ada bahasa Indonesianya. Nah, itu jadi masalah lagi. Ditolak sama asesor. oh ya, ya, ya. Padahal kita menerbitkan Sinta 2 juga tidak mudah ya Bapak Ibu ya. Iya lama. Mencari Sinta 2 itu kadang lebih sulit daripada mencari Scopus kan gitu. Nah, sayang sekali Bapak Ibu ditolak karena di dalam artikel masih ada bahasa Indonesia. Oh, itu ya, Jadi Prof. perhatikan sebelum benar-benar publish, dicek dulu lah Bapak Ibu. Oh ya. Terus bukti korespondensi itu mulai dari submission ya sampai anu ya terbit ya, Prof. Iya, jadi bukti korespondensi itu harus dikumpulkan mulai dari submit ya, Ya, submit. Nah, nanti setelah waktu kita submit kan ada berita tuh dari editor menyatakan terima kasih udah mau masukkan artikel gitu kan. ya, Ya, itu satu. Kemudian nanti kan dia bilang tolong ini direview misalnya kalau udah masuk ke tahap review. Nanti mereka kan ada tuh yang harus direview itu kan di komen-komennya itu. Nah, itu juga harus dilampirkan oh, ya. Nah, dilampirkan di dokumen waktu kita upload. korespondensi. Oh, Uh, jadi nanti kita buat dalam satu file, ya, kita urutkan tanggal sekian submit. Ini bukti submitnya, artikel yang disubmit, gitu ya. ya, Nah, nomor 2 dinyatakan diterima. Mana bukti emailnya, di screenshot, ditampilkan. Nah, nomor 3 tanggal 10 Februari misalnya, disuruh review. Buktikan di situ email yang menyuruh review, kemudian mana oret-oretannya itu artikel yang dicoret-coret itu. Nah, itu. Kemudian nanti tab berikutnya menyatakan udah diterima atau reviewnya misalnya 2-3 kali ya 2-3 kali kita tunjukkan artikel itu gitu. Artikel-artikel yang direview oleh tim reviewer dari jurnal itu. Nah, sampai nanti terakhirnya dinyatakan diterima. Diterima, disampaikan lagi artikel yang diterima itu yang mana. Nah, itulah. Jadi kronologisnya itu harus ditampilkan Bu secara detail. oh baik, Prof. Step by step. Ya, Kalau itu dibuat insya Allah udah lolos.
Nah, gitu. Enggak Jangan terlalu cuma berat ya, Prof. ini submit, ah? Enggak terlalu berat ya. Enggak lah kalau kita jalankan sendiri, artinya walaupun dibantu, tapi kita ikutin ya alurnya itu, ya kita kumpulin data-datanya itu nggak berat sih Bu. Ya. Betul. Tapi kalau Iya, kadang-kadang ya, kita minta tolong teman, tahu tadi mana submitnya, nggak ada bukti ini, ya itu memang agak repot Bu, gitu. iya. Eh, Tapi tetap pun apalagi, dibantu teman. Tapi kan kita ah, penulis satu kan. Tapi ya penulis satu, misalnya ada korespondensi tapi tidak terlalu jelimet gitu. Mungkin 3 kali aja gitu udah ya, publik, udah sudah ini ya, sudah accepted. ya, Itu oke, Prof ya. Nggak apa-apa ya. nggak apa-apa. Iya, makasih banyak, Prof. Ya, tapi Lah, kalau misalnya ada saya dua sudah tiga kali, kayaknya lebih bagus gitu Bu. Ya itulah Bu, namanya iya. proses ya kan. Oke Bu, Ibu dari Oke, makasih mana banyak, Bu Prof. Nelly? Ya, Assalamualaikum. ya oke Bu Nelly. Lanjut, ada lagi? Baik, ini ada yang bertanya, Prof, izin. Kalau ini masih AA dan sudah selesai S3 doktor, saya mau lompat ke LK, apakah bisa, Prof? Mohon Oh, petunjuk, Prof. sekarang nggak bisa lagi lompat, nggak bisa. Jadi harus reguler ya, dari AA ke lektor dulu. Lektor, sektor kepala gitu. Jadi aturan mengenai indonesia jabatan itu di peraturan yang sekarang juga ada. Kalau sebelumnya ada ya, misalnya asisten ahli mau kolektor, kolektor kepala boleh asal punya 2 Scopus gitu. Tapi sekarang nggak ada. Tapi nggak tahu tahun depan ya, atau yang aturan sekarang belum boleh loncat jabatan. Oke? Dan ini jika sedang S3, apakah tidak boleh mengajukan kenaikan pangkat, Prof? Sekarang boleh aturannya. Tapi di PKD-nya itu kan ada yang tidak diakui kan, Prof? eh Sekarang kan sudah ada tuh edaran dari BAKN, izin belajar, tugas belajar itu diakui asal memang betul-betul dilaksanakan ya. Kecuali misalnya nggak ada tridharmanya ya nggak bisa. Tapi kalau misalnya dia selama sekolah juga menjalankan tridharma, misalnya ngajar online kan sekarang bisa tuh kan. Nah itu nggak masalah. Yang penting di sini ya syarat BKD ini terpenuhi. Gitu. Karena kan Iya, kalau mohon izin, sekolah kan Prof. Kemarin saya ini apa ya mau mengajukan, cuman BKD yang pada saat saya S3 itu tidak bisa untuk pengajuan. Jadi BKD yang sebelum S3 seperti itu. bisa Nah, ya. Tapi kalau ditolak. aturan yang baru lagi sekolah boleh asal ada ini syarat BKD ini. Mungkin BKD yang sebelumnya dipakai ya. Oh, seperti itu. Di sistem tapi menolak kok, Prof. Di Menolak sistemnya. ya. Ya, karena ada Itu ini kapan tugas tuh belajarnya. lanjutnya? Itu pengajuannya yang kapan tahun lalu? Iya, berarti dari sebelum S3. Jadi S3-nya tahun Eh, 2022, yang bisa diajukan tahun 2021. oh, ya, ya. Tapi tahun ini coba ya karena ada aturan baru boleh ya. Oh, untuk tahun ini, Coba Prof. iya tuh tahun ini kan di surat yang nanti tuh ada yang saya kirim di grup nanti Di-share di peraturan grup ya, Prof Kepmendak ya. Mohon 63 izin. tahun 2025. Ya nanti saya share. Tadi udah saya Ya, kasih baik. Anda nanti bisa dilihat sekilas. Ya, baik. Terima kasih. Oke, ada tadi pertanyaan Ya, satu ada lagi saya di lagi. Elka. Prof Uh, izin bertanya, kalau jurnal Scopus tapi dari konferensi dan revisi via email, apakah korespondensi dari SS email tersebut? Berarti korespondensinya itu berarti kita buktinya itu lewat apa, Prof? nah, korespondensi itu kita padukan ya dari email, dari SMS. Tapi kalau untuk fokusnya Bapak Ibu ya harus dari jurnal ya, nggak boleh yang dari positif untuk saran khusus ya. Jadi yang namanya saran khusus ini, nah ini Scopusnya itu harus yang berasal dari jurnal, bukan dari seminar atau konferensi. Yang dari konferensi itu adalah untuk penambah di angka kredit. Itu. Nah,
Jadi bukti-bukti korespondensinya adalah kalau jurnal pasti dari email, dari RCS gitu ya, Bapak. Oke. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Ya, Bu. Ya, mohon izin bertanya, moderator. Ya, silakan, Bu. Saya Ade Rahma, kebetulan waktu bimbingan militer itu sudah tanya ke Prof, tapi kurang puas gitu. Terkait Oh, syarat tambahan, gitu. Saya kan 2006 sudah dokter kepala, 2006 Prof, dokter kepala, dan 2006. ya lama kali, Bu. Lama sekali Prof, tapi S3-nya kan baru 2015. Oh, iya. Setelah S3 kendala oleh jurnal artikel yang bereputasi itu Prof. Pak, ya apa sempat tolak gitu. Jadi terakhir eh, ada syarat tambahan yang saya tadi tidak sanggup karena di tempat saya tidak ada pendidikan S3, kebetulan juga tidak belum bisa reviewer jurnal itu. Jadi salah satunya yang saya harapkan tambahan itu adalah pernah mendapat hibah. Yang ingin saya tanyakan ke Prof, itu dari 2006 sampai saya mengajukan ada 2 kali dapat hibah. Tapi hibah yang terakhir 2014 itu hibah tugas akhir untuk disertasi. Ya, kalau hibah disertasi nggak bisa, Bu. Nggak bisa Prof ya? Nggak bisa. Jadi hibah ini sebenarnya mulai kita, pokoknya yang selama kita jadi dosen boleh, asal hibahnya itu sifatnya kompetitif. Kan misalnya dulu kita ada hibah bersaing ya Bu ya, ada hibah bersaing. Dulu ada namanya, kalau fundamental dari dulu udah ada ya, tapi kalau sekarang nggak ada lagi hibah bersaing ya, ada yang terapan. Jadi kalau Ibu misalnya dulu pernah dapat hibah bersaing, terus sekarang dapat lagi fundamental, itu digabungkan boleh Bu untuk dapatkan 100 juta. Nggak harus satu penelitian. Iya, Nah, persoalannya karena sudah agak lama, apakah nggak muncul di Sinta tuh Prof itunya? Sementara nah, itu prestasi saya masalahnya. juga, Berkasnya harus lengkap juga Bu, kontraknya, laporannya itu. ya untuk laporan lengkap, mulai dari proposal sampai itu cuma Eh, SK-nya itu persoalannya sekarang Prof. SK yang megang kemarin ya itulah. itu apa? Kalau udah lama itu takutnya kan udah nggak Ya, kesimpan lagi ya Bu. Coba cari-cari di Google di mana Bu? Di Ibu di Universitas apa? di PTS di Jambi Prof. Universitas Jambi. Ya, tapi apa IT-nya kan belum canggih waktu dulu, Oh. belum Jadi cerdas. nanti mana tahu masih ada di Simpan sama LPPM-nya Bu, gitu Bu. Ya paling itu laporannya Prof. Nah, Ya. kemudian apa eh, yang Prof sampaikan itu untuk pengajuan terakhir, kebetulan saya kan masih 7 tahun atau hampir 8 tahun lagi lah baru usia 65. Itu terakhirnya kapan itu Prof? Oh, kalau Paling saat ini kan paling lama kita eh, peraturannya kan 3 bulan sebelum pensiun. oh, Misalnya tidak Ibu Desember pensiun misalnya ya, ya. berarti Ibu harus masukkan September paling lambat gitu. Oh Nah, gitu. tapi ini tahun ini aturannya Bu. Kalau tahun lalu itu setahun sebelumnya Bu. Oh gitu Prof. Misalnya Ibu bisa pensiunnya 2025, 2024 harus masuk ke sistem. Nah, tapi kalau tahun depan nggak tahu lagi kita Bu peraturannya gimana. Tapi kalau selama ini sih paling lambat biasanya 1 tahun sih. Tapi kemarin saya dengar Prof kalau tidak untuk menerima tunjangan kehormatan, artinya kan Hah? di swasta begitu, tunjangan itu dibayar oleh universitas, kita masih boleh karena apa berkas kita sudah masuk begitu Prof. Tapi pas nanti keluar, kebetulan kita sudah pensiun begitu Prof. Itu masih masih memang ada peraturan itu Prof ya sekarang. Kalau sekarang Bu gini, selama Ibu itu masih NIDN ya, belum pensiun ya, belum pensiun, itu masih bisa usul dan masih bisa dapat dari negara itu ya Bu Ya, ya. Nah,
begitu ibu pensiun, tapi ibu belum guru besar, ya kan? Ya, ha? Misalnya ibu keburu pensiun nih, tapi belum lolos guru besarnya. Iya, Tidak bisa lagi Bu usul guru besar. Jadi kita hanya boleh usul guru besar itu paling lambat katakanlah umur 65 kurang 3 bulan. Lewat itu udah nggak bisa. Nah, kalau 10 tahun sebelumnya Bu, masih ada namanya NIDK. Jadi misalnya kita pensiun di umur 65 ya. ya, Nah, kita urus NIDK. Nah, setelah keluar NIDK, kita urus guru besar bisa. Jadi memang kita nggak dapat servis dari negara, dapatnya dari kampus ya, dari universitas. Tapi sampai umur 70, kita masih guru besar gitu ya, NIDK namanya. Tapi sekarang nggak lagi Bu. Eh, oh seperti itu nggak Prof bisa. ya. Jadi pokoknya kalau kita mau guru besar, kita harus usul sebelum umur 65. Nah, setelah lewat 65 nggak bisa. Tapi kalau kita bisa lolos sebelum 65, ya kita pensiunnya sampai umur 70 gitu loh, Bu. Ya, 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 Prof. Jadi ibu harus usulkan itu kalau mau amannya paling lambat 1 tahun lah Bu sebelum Ya, pensiun. ya. Oke Paling Prof. aman. Kenapa? Karena nanti kan Bu, begitu kita usul kan belum tentu langsung diterima. Iya, Ada lagi revisi-revisi 2-3 kali. Kalau Ibu masukannya sangat mepet waktunya, nanti nggak bisa diperbaiki, udah lewat waktunya. Gitu. Dan ini banyak iya, kejadian, Bu. Jadi kita nangis-nangis itu udah nggak bisa, karena udah lewat waktunya. iya. Nah, itu kasihan juga jadinya. Oke, Prof. Satu lagi, Prof. Ya, Agak mengganjal di saya. Kebetulan saya itu kan kemarin sudah saya tanyakan juga ke Prof. Untuk S3 saya itu ijazahnya pendidikan bahasa. ya, Pas lulusan sesudah saya, kebetulan di UNJ, Prof. UNJ itu ya, mengubah setelah lulusan di atas saya itu linguistik terapan begitu. Nah, ya, di ya. kampus saya itu mengajar di program pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Kebetulan di apa namanya tuh di SK fungsional terakhir di lektor kepala itu saya tidak ada yang kelihatannya ke pendidikan, tetapi yang larinya ke linguistik semua. Ada pengaruh nggak tuh, Prof? Nah, jadi ibu itu kan patokannya dari ijazah terakhir ya, Bu. Iya, kata Prof Ibu itu ya. bukan pendidikan kan? Ijazah terakhir apa? Pendidikan bahasa, Prof. Pendidikan bahasa. Nah, Ya. jadi nggak usah dipikirin lagi lah Bu yang laptop kepala itu. Yang penting ibu fokus saja ke ijazah terakhir itu. Oh, gitu ya, 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 ya. Oke, Prof. Fokusnya ke situ aja Bu. Ya. Jadi Itu semua itu itu minimalnya eh, jurnal yang memang jadi syarat, Prof. Ya. Karena kan jurnal saya kebetulan yang banyak ini karena mengajarnya semantik, mengajarnya sosio begitu, Prof. Ke tidak saya perdalam ke pengajarannya atau ke pendidikannya, tetapi ke ilmu murninya. Nah, ingin saya tanyakan itu kan jurnal itu sudah terbit semua dan di Sinta 2. Sinta ya, 2 itu kebetulan kan tidak pendidikan bahasa tapi linguistik murni. Kebetulan kajiannya tentang apa numeralia begitu, Prof. Nah, karena memang ini apa saya lihat itu kajian teori, kalau saya lihat yang saya lakukan memang kajian murni begitu, Prof. Untuk yang jurnal-jurnal tambahan yang sudah lewat begitu, Prof. Karena tadi kan ada jejak rekam itu. ya, ya Nah, rekam jejak. kebetulan di kurikulum kami di Prodi, Prof, itu tidak menyebutkan semantik dalam pendidikan bahasa begitu, semantik dalam pengajaran bahasa atau sosio dan pengajaran bahasa itu tidak ada kata-kata itu, Prof. Jadi memang ini untuk bekal guru yang pengajaran, tetapi apa kisi-kisinya itu linguistik murni begitu, Prof. Nah itu bagaimana menyikapinya tuh, Prof? Gini Apakah syarat aja yang Bu. satu itu saja harus saya fokus sekarang, harus untuk yang ke Scopus ini yang saya kuatkan di situ, yang pengajaran yang ada pendidikan itu, atau bagaimana, Prof? Karena yang terbit ini cuman ada beberapa, cuman yang memang ada model pembelajaran dan sebagainya itu, Prof. Jadi karena ibu tadi ijazah studinya adalah pendidikan, Ya, jadi kan ibu diusulkan sebagai guru besar pendidikan ya, pendidikan. Nah, jadi memang sebenarnya semua karya itu harus sejalan. Nah, cuma karena sudah terlanjur terbit, ya dimasukkan aja Bu. Tapi ke depannya artinya kalau ada nulis lagi, ibu jangan lagi lari dari pendidikan gitu.
Iya, 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 Prof. Karena nanti Bu kasih suka Ibu nanti takutnya tuh nggak kepake gitu loh Bu. Oke, Prof. Iya, tapi karena sudah terlanjur ya dimasukkan aja. Cuma itu tadi Bu, karena base kita itu pendidikan, ya kita harus membahas linguistik itu dari segi pendidikan, nggak bisa dari murninya gitu. Itulah kelemahannya di situ sih ya, perhatikan yang ditolak ini kebanyakan. Ya, termasuk pengajar tuh, Prof. Pengajar karena kurikulumnya dibuatnya hanya pengantar linguistik umum begitu. Kemudian sosiolinguistik, kemudian psikolinguistik, yang seperti itu, Prof. Semua mata Unsur kuliah. pendidikannya nggak ada, unsur pendidikan. Ya, di kurikulum maksudnya, Prof. Di kurikulum yang ada. Apakah kurikulum yang sebaiknya di itu, Prof? Ya, paling tidak ada lah Bu yang menyenggol pendidikan itu. Itu tadi saya contohkan Bu ya, karena ini yang memang benar-benar terjadi lah ya, yang kami Iya, alami. iya, pengalaman Ibu. Pengalaman lah ya, bukannya Iya, di apa nih nggak ada. Maksudnya di peraturan nggak nampak, tapi yang kita alami seperti itu. Jadi diusulkan sebagai lektor kepala manajemen SDM. Nah, pas dilihat bu nggak ada mata kuliah manajemen SDM-nya, jadi ya memang bisa sih diperbaiki. Tapi ya kan jadinya kita apa ya, saya juga yang terkait dengan PDPT gitulah ya, buka apa katanya itu istilahnya ya, buka sistem, memasukkan lagi apa jadwal ngajar gitu lah Bu. iya, 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 iya. Jadi Ibu artinya bersiap-siap gitu, jangan sampai nanti nggak ada mata kuliah pendidikannya gitu. Oke, oke. Udah berat juga itu, Prof. Karena kurikulum. Iya, jadi itulah artinya ya paling nggak ada satu gitu kan, ataupun di dalam materinya itu ada terkait pendidikan paling nggak di dalam kurikulumnya, nggak Oke, semua murid. iya. Kalau di dalam kurikulum prodi ada, Prof. Tapi kan untuk pendidikan bahasa dan sastra itu eh, mahasiswa itu kalau menulis skripsi dia bisa memilih tiga aspek itu: sastra murni, linguistik murni, pendidikan bahasa dan sastra gitu, Prof. Nah, jadi keilmuannya di dalam perkuliahan juga kelihatannya di kurikulum juga dipakai seperti itu gitu, Prof. Jadi Jadi karena saya S2-nya linguistik kemarin, sebelum S3 itu saya beban tugas mengajar itu mengarahnya ke bidang linguistik semua gitu. iya Enggak iya. ya, sementara yang dia dari filologi atau sastra S2-nya itu mengajar di bidang itu. Tapi yang dari dulu IKIP namanya atau ya keguruan S2-nya itu baru yang ke pengajaran dikasih itu ini dari kampusnya Prof gitu, dari kurikulumnya begitu Prof. Jadinya intinya gini aja, Bu. Walaupun misalnya di mata kuliah itu nggak ada pendidikan lah, artinya yang unsur-unsur ada pendidikannya di dalam materi itulah paling tidak kan gitu. Oke Prof, ya ya Prof Ya. ya. Jadi Bu Oke Prof. siap-siapkan aja karena itu nanti pasti Bu akan Ya ya. terjadi. Karena bukan hanya itulah contoh nih Bu ya, ada kasus juga beliau S3 lingkungan ya. Ya, Tapi dulu dasarnya itu adalah orang teknik gitu ya. Nah, pada ya. saat dia penelitian, memang lingkungan, tapi berbau teknik. Nah, itu porsi tekniknya itu besar, nggak diterima, Bu. Dia harus adalah sebagai guru besar lingkungan, gitu. Jadi teknik Oh. itu hanya sebagai istilahnya, Bu, kalau makanan topping-toppingnya gitu loh, Bu, ya kan? Ya ya Kalau ya. lingkungan itu kan ada lingkungan pertanian, lingkungan dari segi teknik, lingkungan kesehatan, ya kan? Boleh aja gitu, tapi porsinya ya tetap dia sebagai membahas dari segi lingkungan, bukan dari tekniknya gitu. Nah, Ya. jadi akhirnya Bu, itu aja diperbaiki, akhirnya aduh sedih juga Bu, gak berhasil Bu. Nah, makanya Jadi kalau saya potong sedikit Prof, eh, kalau di jurnal atau artikel yang saya terbitkan itu, saya mengambil namanya analisis wacana, tetapi melihat nilai-nilai pendidikan karakter, boleh Prof ya? iya gitu, Ibu Ya. menggunakan linguistik itu untuk pendidikan gitu, ya kan? Oke Prof, iya 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 Linguistik Prof. murninya, gitu kan? Misalnya contoh ya kearifan lokal, tapi bagaimana pendidikan berbasis kearifan lokal, itu contohnya kan. Iya oke Prof. Ya saya fokus ke situ lagi Prof. Fokus Bu, Iya nanti sayang gitu loh, apa bolak-balik suruh perbaiki. iya 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 Prof. Ya tuh terpengaruh oleh mata kuliah sering Prof.
Jadi Iya, pengajaran itu situ. kadang-kadang kita nggak ini ya nggak perhatiin dan pikir sama gitu ya, padahal nggak. Iya. Itu dua hal yang berbeda. Satu pendidikan, satu ilmu murni. Gitu. Makasih banyak Prof, infonya memperkuat Ya, ini saya, keyakinan ah, saya. ya, semangat ya Ibu Ade Iya, Rama ya. terima kasih Prof. Oh, sehat selalu Prof. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, lanjut Mbak. Halo Mbak. Ini ada lagi yang bertanya di chat. Izin bertanya untuk pengajuan LK berapa tahun dari kejadian Prof? Oh, 4. Kalau untuk yang biasanya yayasan ya Pak, itu 2 tahun ya, 4 semester, ya 4 semester BKD. Tapi kalau untuk yang PNS, nah itu tadi ada aturan-aturan SKP ini ya kan, berapa nilai SKP, nah itu harus kita hitung lagi angka-angka kredit SKP-nya. Terus ada lagi? Kayaknya yang ini sudah habis pertanyaan di chat ya. Nah, kalau sudah habis ya, saya ini ya, coba Mbak, slide-nya udah habis yang ini. Mbak Yanang. Masih ada di slide ini. Udah habis udah. Habis ya. Nah, coba Pak Nanda tunjukkan yang SK tadi Pak Nanda, SK yang terbaru. User Baik, baik sebentar. Yang salinan Bu ya? Yang Bukan. SK Capman itu. Yang ini Bu, bukan. Ya benar. Jadi Bapak Ibu ya, jadi saat ini ya aturan yang dipakai ya tahun ini Kepmen nomor 63. Jadi nanti Bapak Ibu bisa baca. Coba di sorot ke bawah Pak Nanda. Ya, terus ya. Ya, lanjut. Terus ya. Nah, sebelumnya ini coba yang awal tadi awal. Nah, ini kan ada disebut ya pengangkatan pertama dosen. Nah, ini pendaftar. Nah, nanti sekarang ini ada lagi pemutahiran data ya. Jadi Bapak Ibu perhatikan sisternya ya. Jadi ada dosen dosen tetap, ada dosen tidak tetap, ada pengajar non dosen. Jadi di sister tuh nanti ada 3 kategori ya. Tapi saya rasa kalau di yang hadir di webinar ini di workshop ini semua dosen tetap ya. Nah, ada dosen tetap CPNS jabatan fungsional dosen, ada yang PNS jabatan fungsional dosen. Nah, ini yang saya katakan tadi yang ada yang non ASN. Nah, ini non ASN. Nah, ini ya yang nomor 3 Bapak Ibu. Ya, ada dosen tidak tetap, ya, tetapi dia itu PNS di pemerintahan. Nah, bisa dia mendapatkan NUPTK. Tapi dia harus mengikuti semua tridharma untuk bisa jadi guru besar. Nah, ini nanti akan ada pemutahiran data lagi. Ya, next. Lanjut, Pak Nanda. Nah, ini tadi ya, pengangkatan pertama dalam jabatan akademik. Jadi kalau belum punya jabatan, sekarang masih NIDN, NUPTK-nya belum keluar, nah, bisa mengajukan dengan syarat ya, 1 jurnal terakreditasi. Ya, kalau sebelumnya aturan yang tahun lalu tuh nggak perlu pakai jurnal-jurnal ya, langsung keluar uji kompetensinya itu ya. Nah, tahun ini balik lagi ke sistem kita yang lama.
ya. Jadi ini harus memiliki ijazah S2, ya, memiliki pengalaman paling tidak 1 tahun. Artinya setelah punya NIDN itu 2 semester baru boleh ajukan kepangkatan dan jurnal nasional terakreditasi, ya, ataupun prosiding, ya. Nah, ini boleh prosiding kalau yang masih pengangkatan pertama. Ya. Tapi kalau untuk guru besar dan rektor kepala tidak boleh, ya. Nah, ini hanya untuk asisten ahli boleh prosiding, Scopus, ataupun jurnal Scopus. Oke. Next. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, syarat khusus yang saya katakan tadi. Jadi kalau asisten ahli dan lektor, jurnal nasional terakreditasi, ya. Kalau untuk lektor ke lektor kepala terakreditasi bintang 1 atau 2, ya, sebagai penulis pertama. Nah, kalau asisten ahli dan lektor cukup terakreditasi, bisa aja bintang 6, ya, karena nggak ada disebutkan di sini harus bintang berapa. Ya, next. Lanjut, Pak Nanda. Nah, ini yang profesor tadi. Jadi, di sini ya, karya ilmiah di jurnal internasional bereputasi terindeks dengan SDR 0,1. Jadi tidak ada di sini Q-nya ya Bapak Ibu, nggak ada Q1, Q2, Q3, nggak. Yang penting SDR-nya 0,1. Tetapi dilihat juga jurnalnya, jangan yang predator ya. Kita kan tahu kalau misalnya dia setiap bulan terbit, kemudian satu edisi sampai 1.000 artikel, nah itu berbahaya ya. Nah, itu ada indikasi dia cepat discontinue, ya. Nah, ini yang saya katakan tadi syarat tambahan. Jadi boleh salah satu, 1, 2, 3, 4, boleh pilih, ya. Kalau memuji 3 orang, kalau reviewer jurnal internasional 2 artikel di 2 jurnal yang berbeda, ya. Membimbing dokter, ya, membimbing dokter atau yang atasnya Pak Nanda nomor 1, syarat tambahannya yang enggak ke atas, enggak yang tadi. Atau sedikit sedikit terus lagi. Nah ini nih ya, pernah mendapatkan hibah penelitian, ya, tapi harus lengkap ya Bapak Ibu. Jadi dia sebagai ketua, kontraknya ada, laporannya ada juga, ya, kemudian diberikan oleh kementerian, dapat dibuktikan dengan dana penerima hibah tercantum di Sinta. Jadi Bapak Ibu, Sintanya juga diupdate ya, data-datanya dimasukkan. Karena di Sinta itu nanti nampak kalau kita pernah dapat hibah. Nah, ini membimbing, kalau membimbing di sini berapa nih Sintanya? Dokter kayaknya kalau membimbing 1 cukup. Tapi kalau membimbing lengkap ya, mulai dari awal sampai akhir. Oke, itu syarat khusus profesor. Oke, terus lanjut Pak Rana. Ya, ke bawah terus. Nah, ini saya rasa nanti bisa dibaca sendiri ya, kriteria-kriteria internasional bereputasi bagaimana ya. Nanti dipelajari lagi ya, jangan sampai nanti jurnalnya itu Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu dinilai discontinue. Nah, pada saat misalnya Bapak Ibu memasukkan artikel dia masih ongoing. Tapi waktu pas dinilai discontinue itu juga nggak bisa dipakai untuk secara nulis. Jadi benar-benarlah pilihlah jurnal yang aman, ya. Jadi untuk yang aman itu sekarang kita bisa belajar ya, diskusi sama teman-teman yang mana nih yang aman. Jangan sampai nanti udah kita mahal bayar, tahu-tahu udah kita usulkan, tahu-tahu discontinue, kemudian udah mau pensiun pula, nah itu kacau ya. Jadi tolong pilih jurnal yang baik. Kemudian ini tadi ya nomor 9, review dilakukan dengan baik dan benar, ya. Nah, ini alamat jurnal dapat ditelusuri. Kenapa? Karena kadang-kadang ada jurnalnya yang itu ya, jurnal apa istilahnya tuh Pak Nanda, palsu gitu ya. Dia itu menggunakan alamat jurnal itu
ada dibuat webnya, padahal jurnalnya palsu itu juga ada. Bapak Ibu dalam memilih jurnal diskusilah dengan teman-teman yang memang sudah pengalaman. Nah, seperti itu. Ya, next. Lanjut, Pak Nanda. Nah, ini alurnya tadi udah ya, udah saya jelaskan. Next. Jadi di sister ya, kita sekarang patokannya adalah sister. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, yang untuk tahun ini ya, yang bulan Maret sekarang tuh kalau dia pensiunnya Juni masih bisa sekarang mengajukan karena ini gelombang pertama ya. Nah, harus ada BKD-nya 4 semester ke bawah. Next, Pak Nanda. Ya. Nah, gelombang kedua itu kalau dia pensiunnya September masih bisa di gelombang kedua. Nah, ya. Harus ada BKD-nya ini ya, 4 semester. Oke, next. Nah, kalau nanti di gelombang ketiga itu yang pensiunnya 1 Desember masih bisa ngajukan. Tapi kalau dia pensiunnya November, di gelombang ketiga udah nggak bisa ya. Jadi harus wanti-wanti. Next. Oke, ya, terus. Nah, ini dia ya Bapak Ibu yang tadi disampaikan. Ada angka kredit konversi, ini khusus PNS ya. Ada angka kredit konversi, next ke bawah. Nah, ini dia. Kalau misalnya asisten ahli itu angka dasarnya 150 ya. Kemudian kalau lektor 200, lektor kepala 400. Jadi, nah ke bawah sedikit lagi mana ada? Ke bawah. Nah, jadi kalau impasif ya, impasif kita golongan dari 3C ke 3D. Nah, itu impasif ya. Terus ke bawah lagi. Next, next. Jadi kalau yang asisten ahli, nah ini nanti ya dokumen-dokumennya Bapak Ibu juga harus isi. Nah ini nanti masuk ke dalam dokumen-dokumen pendukung namanya, ya surat pernyataan pimpinan, ya next. Ya surat berita acara senat, ya ada. Nanti Bapak Ibu disebut di sini ya kepakarannya. Jadi makanya Bapak Ibu tadi harus lihat rekam jejaknya karena kepakaran ini dilihat dari apa yang sudah Bapak Ibu lakukan, terutama dari karya ilmiah, pengajaran, gitu ya. Jadi kalau nggak sesuai kepakarannya dengan datanya, ya ditolak gitu. Ya, lanjut. Ya, terus ya. Nah, oke. Jadi ini dokumen-dokumen Bapak Ibu selain infak tadi ya, ini dilengkapi tim komite integrasi juga ada ya, yang menyatakan kepakaran kita apa ya. Nah, di sini tidak ada pelanggaran integritas akademik. Terus ke bawah. Nah, ini daftar hadir tim komite ya. Next. Ini fakta integritas dari yang bersangkutan ya. Ya, terus. Jadi ada beberapa dokumen ya, semua Bapak Ibu harus dilampirkan sertifikat terpilih. Nah, ini. Nah, ini nanti kalau Bapak Ibu udah lolos nih, dapat sertifikat seperti ini. Yes. Format PAK konversi. Ini untuk PNS ya, sementara untuk dosen yayasan belum. Itu Bapak Ibu ya. Kalau ada yang mau bertanya silakan, secara umum seperti itu. Jadi kita Silakan yang ingin bertanya. Kita tuh usulannya untuk asisten ahli dan lektor masih di masing-masing institusi ya.
Kalau untuk LLDP 1 namanya sistemnya Tipaten. Tapi kalau yang di tempat lain sesuai dengan nama masing-masing ya. Tapi untuk yang guru besar dan rektor kepala sudah melalui sister dan langsung ke kementerian yang ke pusat. Kalau yang asisten alim, lektor masih di tingkat lokal. Ini ada yang mau bertanya nih, Ibu. Di chat, Prof. Oh, langsung saja. Atas nama Ibu Iya, siapa? langsung saja. Silakan. Langsung saja, Bu. Izin, terima Langsung aja, Bu. kasih moderator. Ya, saya mau bertanya, Prof. Jadi, saya tadi juga udah kirim di chat, tapi saya terkenal. Jadi, saya udah LK, baru LK kemarin 2023. Nah, saya itu masih 3D, Prof. Nah, Ya. apakah saya harus urus dulu infasing 4A untuk ke guru besar atau katanya tidak ada infasing? Saya nggak ngerti juga. Mohon infonya, Prof. Terima kasih. Kalau ya, sekarang udah lektor kepala. Lektor kepala udah Prof 2023 TMT-nya. Oh, berarti urus ke impasingnya, golongannya. Oh, berarti Golongan urus 4A. dulu 4A ya? Iya, 4A, iya. Baru boleh ke urus GB gitu. Iya, benar-benar. Nah, jadi sekarang boleh dari 4A tuh boleh langsung ke GB, urus GB. Tapi harus ada dulu Oke. SK 4A-nya ya. Oh, nunggu dulu SK 4A berarti Prof. Iya, harus ada. Oh. Impasing dulu. Ya, Prof. Itu untuk in-passing juga di sister, Prof. Kalau impasing itu coba tanya Ibu di PNS atau yayasan? Prof. Dosen yayasan. Nah, coba LLDP lah, Bu. Tanya ke LLDP. Biasanya kalau untuk golongan 3 sampai 3D sih masih sampai LLDP. Tapi kalau udah 4A itu biasanya udah ke tapi prosedurnya itu melalui LLDP. Ya, terima kasih, Prof. Ya, ya. Ada yang bertanya nih, ada sisa 1 atau 2 autornya hanya 1, ya boleh aja, nggak ada masalah. Tidak ada sih aturannya harus tim sebenarnya, cuma memang secara akademiknya ya lebih bagus kita kan tim. Tapi kalau memang Bapak Ibu itu menulis satu sendirian ya juga nggak apa-apa ya. Kemudian ini untuk jurnal Scopus terakreditasi sudah publish 2 tahun sebelumnya. Tidak discontinue, namun saat mau mengajukan LK discontinue nggak bisa lagi ya, tidak bisa ya Bapak Ibu. Jadi jurnal yang kita ajukan adalah kalau untuk saran khusus ya harus yang ongoing. Tetapi kalau untuk tambahan angka kredit aja nggak ada masalah ya. Tapi kalau untuk syarat utama tidak bisa yang discontinue. Itu ya Bapak Ibu. Ini SK pasti golongan 3C sudah eligible untuk LK4 bisa mengajukan lektor kepala dengan harus 3D dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi ada tuh di peraturannya. Nanti Bapak Ibu baca yang ini yang di-share tadi di Kepmet disebutkan bahwasanya kalau mau ke lektor kepala harus 3D dulu gitu. Tapi kalau mau ke guru besar boleh dari 4A. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang bertanya? Silakan. Saya Pak Iwan dari Sisi Banjar, Ibu. Ya, gimana Pak Iwan? Langsung ya, Ibu. Ya, langsung aja Pak. Kebetulan saya 3D-nya, golongan 3D-nya per 1 Juni kemarin itu 2024. Sekarang saya ini masa dari Japung lektor itu ketika pengisian JAD itu memang udah 17 tahun karena saya studi S3. Jadi sekarang mau diajukan lagi. Jadi Paknya juga sudah turun ketika memang in-passing kemarin itu 667 gitu ya.
paknya. Nah, tintanya sudah ada, kemudian untuk pengisian di paknya juga sudah disiapkan. Nah, ketika pak yang kemarin itu golongan 3C, kan 3D kan sudah turun. Nanti itu harus mengusulkan pak yang 3D-nya ya, yang kemarin karena pak perhitungan paket integrasi yang 3C. Itu yang pertama itu Ibu. Lalu yang kedua, connecting dari perhitungan tadi itu pak dengan JAD. Karena di JAD itu kan ada bidang A, bidang B, bidang C, bidang D yang itu ya. Apakah skor-skor kredit itu diisi lagi atau memang pak tersendiri gitu antara pak dengan JAD gitu. Sementara itu Ibu, makasih. Pak Iwan dosen yayasan atau PNS? PNS Ibu. Kalau Bapak PNS itu nggak ada lagi pak, Pak. Jadi Bapak dari BAK integrasi ya, BAK integrasinya kan tadi udah berapa tuh 600-an gitu ya. Telepon sama Mak. Dia Nah, jadi Bapak itu Ya, masukkan 600 dulu lebih. aja Pak BAK integrasi itu kan sampai tahun 2023 ya. Tambah lagi BAK Bapak berdasarkan yang SKP 2023 dan 2024. Nah, itulah angka kredit Bapak. Jadi nggak usah pakai dupak lagi Pak, itu nggak perlu dupak lagi Bapak. Langsung nanti gitu ya. di kolom angka kredit itu masukkan aja PAK integrasi yang konversi sama PAK berdasarkan pada SKP Pak. Itu Pak. Ya. Kemudian Ya. tadi pertanyaan satu lagi apa Pak? SKP Lupa nanti saya tuh Pak. di download. Jadi aku bimbang ke Bapak lagi tuh. Integrasi antara kredit di pak integrasi dengan di JAD itu kan skor-skor yang saya isi itu bidang A, bidang B, bidang C, bidang D itu skornya itu oleh kita atau Sudah perlu lagi sistem Pak, gitu? nggak perlu lagi. Udah Bapak udah cukup masukkan aja yang tadi. Satu adalah kemarin PAK konversi itu SKP yang berdasarkan SKP. Kemudian yang BKD tadi minimal 4 semester itu harus memenuhi itu. Jadi nggak usah pakai dupak lagi. Tapi kalau yang dosen yayasan itu masih pakai dupak. Itu aja Pak. 11 sih Pak. Iya. Nggak perlu lagi Pak perhitungan-perhitungan itu karena itu sudah kalau terakumulasi di dalam PAK integrasi konversi itu. Iya. Ya. Asal memang sisternya aja ya sudah ini diisi. Iya, sisternya itu tadi kan ada profil, ada poin-poin itu harus diisi Pak. Kalau dia masih ada yang merah, itu nggak bisa diajukan, nggak bisa dikirim ke Dikti datanya, ya. Ya Bu, kemarin itu udah 2 hari dengan hari ini. Kemarin itu saya isi di JAD itu pengisian ini yang saya takut salah itu masa pengusulan. Masa pengusulan itu kalau dalam penjelasan ini suka disebut gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3. Nah, kalau sekarang kalau di sana kan isinya tanggal, bulan, tahunnya itu. Jadi yang sekarang yang mulai rumah Sari tukang urut tadi ya, yang sekarang ini yang tanggal 27 sampai 16 April ini masa pengisian ya. Nah, ini kan gelombang 1, baru nanti masa validasi LLDP baru diusulkan dan dinilai. Ini gelombang 1 Pak. Nanti kalau misalnya Bapak tuh ada perbaikan, itu masih di gelombang 1 ini ada masa revisi namanya. Tapi kalau nggak lolos juga di gelombang 1, masuklah ke gelombang 2 gitu. Iya. Tetapi kan gini, kita harus lihat kalau misalnya kira-kira jurnalnya sekarang tuh mengkhawatirkan, ya kalau memang dari perguruan tinggi boleh masuk aja dulu kan gitu kan. Nanti pas waktu gelombang 2 udah tersedialah berkas-berkas yang kira-kira kurang tadi gitu. Disiapkan gitu ya Pak Iwan. Iya. Iya.
Ya Ibu, terima kasih Ibu, Ya, Pak makasih Iwan, pengarahan. sukses ya. Kan, siapa yang ingin Amin, lagi amin. bertanya? Terima kasih. Ini ada di kolom chat lagi, Mbak, yang bertanya. Oke, baik. Ada yang bertanya, Prof. Prof, Ada izin nih. bertanya. Saya Bapak Herianor dari Kalimantan Selatan. Saya baru AA dan sudah 4 periode pelaporan BKD, namun belum terbuka portal untuk pengajuan kolektornya. Serta kemungkinan saya juga ikut usul Sardos nantinya jika eligible. Semisal Agustus saya tinggal tugas belajar, bagaimana ya, Prof? Apakah pasti akan tertunda dulu, keduanya baik, naik ke lektor dan juga serdos. Izin satu lagi, Prof, misal PNS baru, tadi di swasta sudah Jafung AA, dan pelaporan BKD sudah 3 kali saat di kampus swasta, dan sekali di laporan kampus negeri sehingga menjadi 4. Apakah mungkin eligible untuk usul ke lektor dan serdos? Jadi kalau untuk yang aturan baru ini untuk yang tugas belajar itu boleh ya. Coba nanti itu yang aturan ini ya. Nah, ini nanti dibaca lagi itu ada disebutkan. Boleh asal dia memenuhi tridharma, ya kan? Eh, kemudian kalau misalnya ini boleh. Saya ada pengalaman nih dia sudah punya kepangkatan di LLDP pada saat dia pindah jadi dosen negeri ya, maksudnya universitas negeri ini eh, bisa dibawa, artinya dilanjutkan. Nah seperti itu. Tapi terus terang saya juga yang sekarang ini nggak paham ya. Tapi kalau sebelumnya itu ya apa yang didapatkan di LLDP bisa dilanjutkan di USU waktu itu ya, ada dari USU dia dosen yayasan kebetulan diterima jadi dosen USU lanjut semua. Nah seperti itu tidak ada masalah. Nah, seperti itu. Tapi nggak tahu kalau peraturan terbaru ini ya. Coba dicek lagi. Nah, coba di aturan yang tadi itu di Kepmen 63 itu jelas ini mengenai tugas-tugas belajar itu ada disebutkan. Nanti ada materinya juga yang dari Kemenristek itu nanti di-share aja ya Pak Nanda ya. Itu rangkumannya itu yang penyamaan persepsi. Oke. Baik, ada lagi, Prof? Bertanya ada satu lagi. Ya. Assalamualaikum, Prof. Perkenalkan saya Supriyatin dari Cirebon. Saat ini SK Inpasing saya 3C. Saya mau mengajukan lektor kepala, apakah bisa? Oh, harus 3D dulu, Mbak. Dipasing dulu, dapat 3D-nya, baru diajukan lektor kepalanya. Terus ini izin bertanya, ini apa Mbak? Silakan, barangkali ada yang ingin bertanya lagi. Ini juga ada yang bertanya. LK 01 Agustus 2023 untuk memenuhi syarat 2 tahun masih menunggu Agustus 2025. Apakah bisa usul GB ikut gelombang 2 atau 3 pensiun November 2025, Prof? Gimana tadi dia pensiun 2025? 2023. LK Agustus 2023, syarat 2 tahun masih menunggu. Agustus 2025, apakah bisa ikut usul ke GB, gelombang 2 atau ketiga? Pensiunnya itu November 2025, Prof. Kalau November itu dia paling lambat bulan Juni. Tapi belum cukup 2 tahun ya kan? Ya itulah kendalanya. Belum cukup 2 tahun. Itu kayaknya nggak eligible karena dia nggak akan terbuka sistemnya. Boleh kalau ada yang masih mau bertanya silakan. Silakan secara langsung. Tadi yang sudah dijawab tidak akan saya ajukan kembali ya, Prof. Kayak apakah bisa loncat jabatan itu kan sudah dijawab. Itu nggak bisa ya, aturan baru tidak ada loncat jabatan.
Prof izin bertanya, jika ada jurnal Sinta 1 atau Sinta 2 dan autornya hanya satu orang, apakah boleh, Prof? Boleh, nggak ada masalah. Bisa. Tulisnya hanya satu, Prof. Yang penting Boleh. tulis utama ya, Prof. Iya. Penulis utama sekaligus corresponding author ya. Boleh saja. Nggak ada masalah sebenarnya. Kemudian yang bertanya kembali, untuk jurnal Scopus terakreditasi yang sudah publis 2 tahun sebelum, tidak sebelumnya, 2 tahun sebelumnya, Prof. Jurnal Scopus yang sudah terbit 2 tahun sebelumnya tidak discontinue, namun saat mau mengajukan LK, saat ini statusnya discontinue. Jurnal yang discontinue tersebut bukan sebagai syarat utama, apakah nanti bisa dihitung sebagai kumnya? Bisa. Jadi kalau untuk kum bisa. Jadi kalau jurnalku Scopus terus dia discontinue, dia dinilai sebagai internasional biasa. Jadi kalau Scopus nilainya kan 40 ya maksimal. Kalau dia jadi discontinue itu jadi internasional biasa, nilainya jadi 20. Tapi dia tidak jadi ini ya, tidak jadi syarat khusus ya, hanya untuk memenuhi jumlah angka kredit. Itu boleh. Sudah, adakah yang ingin bertanya kembali? Ini ada 7 pesan. Ini sudah ada link presensi. Monggo Bapak Ibu yang belum presensi. Ada lagi yang bertanya, Prof? Ya, silakan. Izin bertanya, untuk pengajuan LK berapa tahun dari 3D, Prof? Kalau dia dari lektornya ya, lektor ke lektor kepala itu 4 semester, bukan grade. Kalau kita lihat sih sebenarnya bukan dari 3D-nya ya, dari lektornya, tetapi dia harus sudah 3D. Jadi 4 semester lah, 4 semester itu aman. Dari lektor ke lektor kepala. Ya, jadi PKD 4 semester berarti 2 tahun ya, Mbak. Ya, berarti 2 tahun. Oke, silakan Bapak Ibu. Adakah yang ingin bertanya? Ini waktu sudah menunjukkan pukul 17.14 ya. Mungkin satu pertanyaan lagi ya, Prof. Ya, boleh silakan. Ya, satu pertanyaan lagi. Oke, izin bertanya, book chapter, apakah kumnya setiap bab atau satu buku kemudian dibagi sekian autor? Book chapter apakah kumnya setiap bab atau satu buku ya dibagi karena buku itu kan nilainya 40 ya. Ya. Jadi kalau penulisnya ada 10 misalnya ya. Nah, dibagilah. Katakanlah kalau misalnya kita bagi rata jadi 4 lah gitu. Karena kalau misalnya kita katakan yang bab 1 tuh 60% gitu ya, itu kan nggak adil juga ya. Karena kan komposisi setiap babnya itu kan dia sama beratnya. Jadi eh, kalau 40 berarti dibagi 10 masing-masing dapat 4 poin. Seperti itulah kira-kira. Baik. Tapi kalau bukunya itu bukan book chapter, itu kan nilainya 40. Penulis pertama itu 60%. Penulis berikutnya 40% dibagi jumlah penulis. Misalnya kalau 2 berarti masing-masing 20%. Tapi dia bukan book chapter ya. Misalnya buku referensi atau monograf. Baik. Ya. Sudah ya? Saya rasa sudah ya? Ya. Sudah cukup, Prof? Cukup, Baik, oke. Bapak Ibu, saya ingatkan kembali, silakan untuk share linknya kembali ya, untuk presensi itu. Dan kemudian nanti untuk materi akan di-share, dan mohon izin Ibu, tadi saya minta untuk peraturan yang terbaru ya pada tahun 2025 untuk Ya, petunjuk oke. teknis ya bagi Nanti saya share semua. kembali ya sama Pak Nanda ya. Ya, baik. Baik Bapak Ibu, workshop untuk pendampingan strategi percepatan proses jabatan fungsional dosen pada hari kedua, yaitu narasumber hebat kita, yaitu Profesor Dr. Insinyur Nur Hayati MP, sudah selesai untuk hari kedua. Semoga
ilmu yang beliau sampaikan dan materi-materi yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua untuk strategi percepatan profesi jabatan fungsional dosen. Bapak Ibu tetap semangat ya untuk memperjuangkan proses jabatan fungsional dosen kita sebagai ya ini di sini pendidik ya, karena memang yang namanya proses jabatan fungsional dosen ini ya tidak serta-merta itu mudah ya, tetapi tetap harus kita lalui dengan proses seperti itu. Baik, saya selaku moderator ya, mohon undur diri dan mohon maaf apabila ada salah kata ya. Semoga sukses selalu dan selamat untuk berbuka puasa pada hari ini. Baik, mohon izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Prof. Prof. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Sukses Waalaikumsalam. semua ya. Amin. Thank you.